4 juara dunia berturut-turut mengalami nasib yang sama. Prancis, Italia, Spanyol, dan Jerman datang sebagai favorit. Tetapi semuanya gagal mempertahankan gelar. Kebetulan? Atau ada sesuatu yang tidak pernah disadari banyak orang? Menjadi juara Piala Dunia adalah pencapaian tertinggi yang bisa diraih sebuah negara dalam sepak bola. Selama bertahun-tahun, para pemain berlatih, berjuang, dan mengorbankan segalanya demi satu momen, mengangkat trofi paling bergengsi di dunia. Namun di balik momen penuh kebahagiaan itu, ada sebuah fenomena yang terus berulang dan membuat banyak penggemar sepak bola bertanya-tanya. Mengapa begitu banyak juara bertahan justru gagal total pada Piala Dunia berikutnya? Dalam 20 tahun terakhir, Prancis, Italia, Spanyol, dan Jerman mengalami nasib yang hampir sama. Mereka datang dengan status juara dunia, membawa skuad bertabur bintang, bahkan dijagokan untuk kembali mengangkat trofi. Tetapi hasil akhirnya sangat berbeda. Mereka tidak tersingkir di semifinal, bukan juga kalah di final. Sebagian besar bahkan gagal melewati fase grup. Fenomena ini kemudian dikenal oleh banyak penggemar sebagai kutukan juara bertahan. Lalu pertanyaannya, apakah benar ada kutukan? Atau sebenarnya ada alasan lain yang jauh lebih masuk akal? Mari kita mulai dari negara pertama yang menjadi korban. Yang pertama, Prancis, pada Piala Dunia tahun 2002. 4 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1998, Prancis berhasil mencapai puncak dunia. Di hadapan pendukung sendiri, mereka mengalahkan Brasil dengan skor telak 3 gol tanpa balas. Malam itu menjadi salah satu malam paling bersejarah dalam sepak bola Prancis. Keberhasilan itu bukanlah keberuntungan semata. Mereka memiliki generasi emas. Ada Zinedine Zidane, sang maestro lini tengah, Thierry Henry yang mulai menjelma menjadi salah satu penyerang paling mematikan di Eropa, Patrick Vieira, David Trezeguet, Lilian Thuram, Marcel Desailly, dan masih banyak nama besar lainnya. 2 tahun setelah menjadi juara dunia, Prancis kembali membuktikan kualitas mereka dengan menjuarai Euro 2000. Saat Piala Dunia 2002 dimulai, hampir semua orang sepakat Prancis adalah kandidat terkuat untuk mempertahankan gelar. Namun, sepak bola selalu punya cara untuk menghadirkan kejutan. Laga pertama mempertemukan Prancis dengan Senegal. Di atas kertas, pertandingan ini terlihat mudah. Senegal bahkan baru pertama kali tampil di putaran final Piala Dunia. Pengalaman mereka jauh di bawah Prancis. Tetapi begitu peluit dimulai, semua prediksi perlahan berubah. Senegal bermain tanpa rasa takut. Mereka berani menekan, berani menyerang, dan memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan lawan. Pada menit ke-30, Papa Bouba Diop mencetak gol yang kemudian menjadi salah satu gol paling bersejarah bagi sepak bola Afrika. Skor berubah menjadi 1-0. Prancis mencoba mengejar. Mereka terus menyerang hingga peluit panjang berbunyi. Namun gol penyeimbang tidak pernah datang. Dunia sepak bola terkejut. Juara bertahan baru saja dikalahkan oleh negara yang bahkan baru menjalani debut di Piala Dunia. Banyak orang menganggap hasil itu hanyalah kecelakaan. Mereka yakin Prancis akan bangkit pada pertandingan berikutnya. Namun kenyataannya justru semakin buruk. Melawan Uruguay, Prancis kembali gagal mencetak gol. Pertandingan berakhir tanpa gol. Harapan terakhir ada pada laga melawan Denmark. Mereka wajib menang jika ingin lolos ke babak berikutnya. Namun tekanan justru membuat permainan mereka semakin sulit berkembang. Denmark berhasil mencetak gol, Prancis kembali kalah. 3 pertandingan telah berlalu, tidak ada satu kemenangan pun. Lebih mengejutkan lagi, tidak ada satu gol pun yang berhasil mereka cetak sepanjang fase grup. Sulit dipercaya, tim yang 4 tahun sebelumnya berdiri di atas podium juara dunia, kini harus pulang sebagai juru kunci grup. Kegagalan itu membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah mempertahankan gelar juara dunia memang jauh lebih sulit daripada merebutnya? Saat itu, belum ada yang menyadari bahwa apa yang dialami Prancis ternyata hanyalah awal. 4 tahun kemudian, fenomena yang sama kembali terjadi, dan kali ini korbannya adalah Italia. Yang kedua, Italia, pada Piala Dunia tahun 2010. 4 tahun telah berlalu sejak kegagalan mengejutkan Prancis di Piala Dunia 2002. Banyak orang mulai percaya bahwa apa yang terjadi saat itu hanyalah sebuah kebetulan. Bagaimanapun juga, setiap turnamen memiliki cerita yang berbeda.
Namun pada tahun 2010, dunia sepak bola kembali dibuat tercengang. Kali ini korbannya adalah Italia. 4 tahun sebelumnya, Italia berhasil menjuarai Piala Dunia 2006 di Jerman setelah mengalahkan Prancis melalui drama adu penalti. Turnamen itu dikenang sebagai salah satu final paling emosional dalam sejarah sepak bola. Mulai dari gol cepat Italia, penalti Zinedine Zidane, hingga insiden sundulan Zidane kepada Marco Materazzi yang mengakhiri karir internasional sang legenda dengan cara yang tak terlupakan. Italia akhirnya keluar sebagai juara dunia. Status mereka sebagai juara bertahan membuat banyak orang kembali memasukkan Italia ke dalam daftar favorit pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Walaupun beberapa pemain mulai memasuki usia senja, mereka masih memiliki nama-nama besar seperti Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Daniele De Rossi, Andrea Pirlo, dan Vincenzo Iacquinta. Pengalaman menjadi modal utama mereka. Namun sejak pertandingan pertama, tanda-tanda bahaya mulai terlihat. Italia hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Paraguay. Hasil tersebut memang belum terlalu mengkhawatirkan. Banyak yang menganggap Italia hanya belum menemukan ritme permainan terbaiknya. Tetapi pertandingan kedua justru membuat keraguan mulai muncul. Menghadapi Selandia Baru, tim yang secara kualitas jauh berada di bawah mereka, Italia kembali gagal meraih kemenangan. Pertandingan berakhir imbang 1-1. Kini tekanan semakin besar. Laga terakhir melawan Slovakia menjadi pertandingan hidup atau mati. Italia wajib menang. Namun kenyataan berkata lain. Slovakia tampil berani. Italia kalah 3-2. Sang juara bertahan resmi tersingkir di fase grup. 2 Piala Dunia berturut-turut, 2 juara bertahan. Dua-duanya gagal lolos ke babak gugur. Saat itulah banyak penggemar mulai bertanya, apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Yang ketiga, Spanyol, pada Piala Dunia tahun 2014. 4 tahun kemudian, kutukan itu kembali diuji. Dan kali ini, yang mengalaminya adalah salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola, Spanyol. Jika berbicara mengenai dominasi sepak bola modern, sulit untuk tidak menyebut nama Spanyol. Mereka menjuarai Euro 2008, lalu menjadi juara Piala Dunia 2010. Kemudian kembali menjuarai Euro 2012. 3 turnamen besar secara beruntun, prestasi yang sangat jarang terjadi. Gaya bermain tiki-taka membuat mereka hampir mustahil dihentikan. Penguasaan bola yang luar biasa, operan-operan pendek yang akurat, kesabaran dalam membangun serangan. Selama bertahun-tahun, hampir semua lawan dibuat frustrasi menghadapi permainan Spanyol. Karena itulah, ketika Piala Dunia 2014 dimulai di Brasil, banyak orang kembali menjagokan mereka. Namun pertandingan pertama langsung menjadi mimpi buruk. Lawan mereka adalah Belanda. Pertandingan ini sebenarnya adalah ulangan final Piala Dunia 2010. 4 tahun sebelumnya, Spanyol mengalahkan Belanda melalui gol Andres Iniesta. Belanda datang dengan satu misi, balas dendam. Awalnya semuanya berjalan normal. Spanyol bahkan sempat unggul lebih dulu melalui penalti Xabi Alonso. Tetapi menjelang turun minum, muncul satu momen yang hingga hari ini masih dikenang jutaan penggemar sepak bola. Robin van Persie berlari ke dalam kotak penalti. Ia melompat, tubuhnya melayang di udara, lalu menyundul bola dengan sempurna melewati Iker Casillas. Gol itu dikenal sebagai The Flying Dutchman. Gol tersebut mengubah jalannya pertandingan. Belanda tampil semakin percaya diri. Sebaliknya, Spanyol kehilangan kendali. Babak kedua berubah menjadi bencana. Arjen Robben berlari tanpa bisa dihentikan. Pertahanan Spanyol berantakan. Kesalahan demi kesalahan terus terjadi. Saat peluit akhir berbunyi, skor menunjukkan angka yang sulit dipercaya. 5-1. Juara dunia dihancurkan. Kekalahan telak itu membuat kepercayaan diri Spanyol runtuh. Harapan mereka masih ada, namun hanya beberapa hari kemudian mereka kembali kalah. Kali ini dari Chile. Hasil tersebut memastikan Spanyol tersingkir sebelum pertandingan terakhir fase grup dimainkan. Kini pola itu semakin jelas. Prancis, Italia, Spanyol. 3 juara bertahan, 3 kegagalan beruntun. Pada titik ini, banyak orang mulai benar-benar percaya
bahwa mempertahankan gelar juara dunia mungkin merupakan tantangan tersulit dalam sepak bola. Namun ternyata cerita ini masih belum selesai. 4 tahun kemudian, negara yang terkenal paling konsisten dalam sejarah Piala Dunia justru menjadi korban berikutnya. Yang keempat, Jerman. Pada Piala Dunia tahun 2018. Kalau ada satu negara yang diyakini mampu mematahkan fenomena ini, jawabannya adalah Jerman. Berbeda dengan kebanyakan negara lain, Jerman dikenal sebagai tim yang hampir selalu tampil konsisten di Piala Dunia. Mereka bukan hanya sering menjadi juara, mereka juga hampir selalu berhasil melaju jauh. Dalam beberapa dekade terakhir, Jerman berkali-kali mencapai semifinal, final, bahkan mengangkat trofi. Karena itulah, saat mereka datang ke Rusia pada tahun 2018 sebagai juara bertahan, hampir tidak ada yang meragukan kekuatan mereka. Skuad mereka masih dipenuhi pemain kelas dunia. Ada Manuel Neuer, Mats Hummels, Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Ozil, Joshua Kimmich, dan masih banyak lagi. Pelatih Joachim Löw bahkan tetap dipercaya karena berhasil membawa Jerman menjadi juara dunia 4 tahun sebelumnya. Di atas kertas, Jerman seharusnya baik-baik saja. Namun, sepak bola tidak dimainkan di atas kertas. Pertandingan pertama mempertemukan mereka dengan Meksiko. Sejak menit awal, Jerman tampil mendominasi penguasaan bola. Mereka terus menyerang, terus menekan. Tetapi satu serangan balik cepat mengubah semuanya. Hirving Lozano menerima umpan di sisi kiri. Ia menusuk ke dalam kotak penalti, lalu melepaskan tendangan keras. Gol! Meksiko unggul. Jerman terus berusaha menyamakan kedudukan. Mereka menguasai bola hampir sepanjang pertandingan. Namun hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap 1-0. Sang juara bertahan kalah. Banyak orang masih belum panik, karena Jerman terkenal selalu bangkit setelah hasil buruk. Dan benar saja, pada pertandingan kedua melawan Swedia, mereka berhasil menang dramatis. Gol tendangan bebas Toni Kroos di menit-menit akhir membuat harapan kembali hidup. Kini semuanya ditentukan pada laga terakhir. Lawan mereka, Korea Selatan. Di atas kertas, Jerman seharusnya menang. Bahkan sebagian besar pengamat sudah mulai membicarakan siapa lawan Jerman di babak 16 besar. Tetapi, sekali lagi, Piala Dunia menghadirkan kejutan. Korea Selatan bertahan dengan disiplin. Jerman terus menyerang. Namun peluang demi peluang gagal menjadi gol. Waktu terus berjalan. Menit ke-90, tambahan waktu. Semua pemain Jerman maju membantu serangan. Bahkan Manuel Neuer ikut meninggalkan gawangnya. Keputusan yang sangat berani, namun justru menjadi awal petaka. Korea Selatan berhasil merebut bola, lalu mengirim umpan jauh ke depan. Son Heung-min berlari. Tanpa penjaga gawang, ia dengan mudah mendorong bola ke gawang kosong. Gol! Stadion langsung bergemuruh. Peluit panjang berbunyi, Jerman kalah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Jerman tersingkir di fase grup Piala Dunia. 4 Piala Dunia berturut-turut, 4 juara bertahan, 4 kali gagal. Prancis, Italia, Spanyol, Jerman. Kini, fenomena itu benar-benar sulit untuk diabaikan. Apakah ini benar-benar kutukan? Setelah melihat 4 contoh yang terjadi secara berurutan, muncul satu pertanyaan besar. Apakah benar ada kutukan juara bertahan? Atau sebenarnya semua ini bisa dijelaskan secara logis? Kalau kita melihat lebih dalam, ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya. Yang pertama, usia pemain. 4 tahun dalam sepak bola adalah waktu yang sangat lama. Seorang pemain yang berusia 26 tahun saat menjadi juara akan berusia 30 tahun pada Piala Dunia berikutnya. Kecepatan mulai menurun, stamina tidak lagi sama, reaksi pun mulai melambat. Belum lagi cedera yang mulai berdatangan. Faktor kedua, lawan sudah mengenal permainan sang juara. Saat sebuah tim menjadi juara dunia, semua negara akan mempelajari cara bermain mereka. Video pertandingan dianalisis, taktik dibedah, kelemahan dicari. 4 tahun kemudian, tidak ada lagi yang benar-benar terkejut dengan gaya bermain mereka. Faktor ketiga, tekanan.
Sebagai juara bertahan, setiap pertandingan terasa seperti final. Semua lawan ingin menjadi tim yang berhasil mengalahkan sang juara dunia. Akibatnya, beban mental yang harus ditanggung jauh lebih besar dibanding tim lainnya. Dan terakhir, regenerasi pemain. Tidak semua negara berhasil menghasilkan generasi emas secara terus-menerus. Ada kalanya satu generasi luar biasa pensiun bersamaan, sementara pemain penggantinya belum mencapai level yang sama. Jika semua faktor itu digabungkan, mungkin yang kita lihat bukanlah kutukan, melainkan konsekuensi dari betapa sulitnya mempertahankan gelar juara dunia. Banyak orang mulai bertanya, apakah kutukan ini akan terus berlanjut? Jawabannya mulai diuji di Qatar pada tahun 2022. Prancis kembali datang sebagai juara bertahan, namun kali ini situasinya berbeda. Bahkan sebelum turnamen dimulai, mereka sudah kehilangan beberapa pemain penting karena cedera. Paul Pogba absen, N'Golo Kante juga tidak bisa bermain. Karim Benzema, peraih Ballon d'Or 2022, harus meninggalkan skuad hanya beberapa hari sebelum pertandingan pertama. Banyak pengamat mulai meragukan peluang Prancis. Sebagian bahkan memprediksi mereka akan menjadi korban berikutnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Prancis tampil sangat meyakinkan sejak fase grup. Dipimpin oleh Kylian Mbappe, mereka berhasil melewati lawan demi lawan. Mereka menyingkirkan Polandia, mengalahkan Inggris, lalu mengalahkan Maroko di semifinal. Untuk pertama kalinya sejak berhasil pada tahun 1998, seorang juara bertahan kembali berhasil mencapai final Piala Dunia. Banyak orang mulai percaya kutukan itu akhirnya berakhir. Namun di partai puncak, Prancis bertemu Argentina. Pertandingan itu kemudian dianggap sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Argentina sempat unggul 2 gol, lalu Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Pertandingan berlanjut hingga babak tambahan. Mbappe kembali mencetak gol dan melengkapi hat-trick. Tetapi Argentina juga kembali unggul. Semuanya harus ditentukan melalui adu penalti. Di sanalah mimpi Prancis mempertahankan gelar akhirnya berakhir. Mereka memang gagal menjadi juara, namun satu hal berhasil mereka buktikan. Fenomena juara bertahan tersingkir di fase grup akhirnya terputus. Kini tongkat estafet itu berpindah. Argentina datang ke Piala Dunia 2026 sebagai juara bertahan. Beban yang mereka bawa tidaklah ringan. Mereka bukan hanya membawa status juara dunia, mereka juga membawa harapan jutaan pendukung. Dan tentu saja, bayang-bayang fenomena yang sudah kita bahas sejak awal video ini. Apakah Argentina mampu mempertahankan gelar atau justru akan mengalami nasib yang sama seperti Prancis 2002, Italia 2010, Spanyol 2014, dan Jerman 2018? Jawabannya hanya bisa diketahui ketika turnamen berlangsung. Namun, satu hal yang pasti, mempertahankan gelar juara dunia mungkin merupakan tantangan terbesar dalam sepak bola internasional. Jadi, apakah benar ada kutukan? Atau sebenarnya, inilah bukti bahwa mempertahankan gelar juara dunia jauh lebih sulit daripada merebutnya untuk pertama kali? Mungkin, jawabannya akan kembali kita cari di Piala Dunia berikutnya. Karena dalam sepak bola, sejarah selalu punya cara untuk mengulang dirinya sendiri. Demikian cerita kali ini, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk terus mencari, belajar, dan mengambil hikmah dari setiap kisah yang ada. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.